Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Perang Dunia I. Selamat menyaksikan. Perang Dunia I. Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli 1914, hanya 1 bulan setelah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Peristiwa tersebut memicu perang yang melibatkan banyak negara, yang berlangsung hingga 11 November 1918. Perang Dunia I menyaksikan perkembangan teknologi militer baru dan kengerian Perang Parit, dengan jumlah korban dan kehancuran dahsyatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat perang berakhir pada November 1918, diperkirakan lebih dari 16 juta orang, baik tentara maupun warga sipil, tewas menjadi korban. Ketegangan telah terjadi di Eropa, terutama di wilayah Balkan di Eropa Tenggara. Bukti yang mendukung fakta tersebut adalah masyarakat multietnik di Austro-Hungaria membuat kemerdekaan dan hak teritorial. Selain itu, ketidakstabilan politik di kawasan Balkan juga disebabkan oleh Austria yang berusaha menyatukan negara-negara yang ada di wilayah itu di bawah kekuasaannya. Serbia merupakan salah satu negara di wilayah Balkan yang menolak ditaklukkan oleh Austria. Sebagai respon, mereka membentuk gerakan Serbia Raya untuk menyatukan Slavia Selatan di bawah pimpinan Serbia. Ketegangan terus bertambah seiring terbentuknya aliansi 3 atau Triple Alliance oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia pada 20 Mei 1882. Ketika Angkatan Laut dan tentara Jerman terus tumbuh dalam ukuran maupun kekuatan, Inggris, Perancis, dan Rusia membentuk Triple Entente pada 1907. Latar belakang Perang Dunia I. Latar belakang atau penyebab Perang Dunia I meletus adalah tewasnya Arduk Franz Ferdinand, putra Raja Austria. Melansir Ensiklopedia Britannica, sang pangeran tewas terbunuh oleh nasionalis Yugoslavia bernama Gavrilo Princip. Ayo pukul aku, pukul aku. Pada 28 Juni 1914, Gavrilo Princip merencanakan pembunuhan atas Arduk Franz Ferdinand saat dia sedang berada dalam kunjungan militer ke Bosnia. Princip ingin menyatukan masyarakat Yugoslavia dan melepaskan diri dari pemerintah Austria. Peristiwa ini kemudian menyulut perang antara Austria-Hungaria dengan Serbia. Perang ini kemudian menyebabkan beberapa negara di Eropa ikut dalam pertempuran dan membentuk aliansi. Adapun sebutan untuk dua aliansi ini adalah Triple Alliance serta Triple Entente atau Blok Sentral dan Blok Sekutu. Triple Alliance mempunyai anggota yaitu Jerman, Italia, serta Austria-Hungaria. Namun Italia keluar sehingga berganti dengan Turki Utsmani. Di sisi lain, Triple Entente memiliki anggota yaitu Rusia, Prancis, serta Inggris. Akan tetapi, Amerika Serikat turut membantu pihak ini sejak tahun 1917. Perang Dunia I berlangsung selama 4 tahun dengan berbagai pertempuran dan kampanye militer di berbagai wilayah. Perang ini terbagi menjadi 2 front utama, front barat yang melibatkan pertempuran antara Jerman dengan Prancis, Inggris, dan sekutu-sekutunya di sepanjang perbatasan Prancis dan Belgia, dan front timur yang melibatkan pertempuran antara Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki Utsmani dengan Rusia, dan sekutu-sekutunya di sepanjang perbatasan Rusia dan Balkan. Selain itu, perang ini juga meluas ke wilayah lain seperti Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Samudra Pasifik. Salah satu ciri khas Perang Dunia I adalah penggunaan parit sebagai benteng pertahanan oleh kedua belah pihak. Parit adalah lubang atau saluran yang digali di tanah untuk melindungi pasukan dari tembakan musuh. Parit membuat pergerakan pasukan menjadi terbatas dan sulit untuk menembus garis pertahanan musuh. Akibatnya, perang menjadi buntu dan berlarut-larut dengan banyak korban jiwa tanpa hasil yang signifikan. Selain parit, perang ini juga ditandai oleh penggunaan senjata-senjata baru seperti senapan mesin, gas beracun, tank, pesawat terbang, kapal selam, dan meriam besar. Proses berakhirnya Perang Dunia I karena kombinasi kekalahan militer blok sentral, kekalahan ekonomi, dan tekanan politik.
Kekurangan sumber daya akibat blokade sekutu, serta kerusuhan internal melemahkan Jerman dan sekutunya. Masuknya Amerika Serikat ke perang pada 1917 memberikan keuntungan besar bagi sekutu melalui pasukan dan sumber daya tambahan. Pada 1918, serangan 100 hari oleh sekutu menghancurkan pertahanan Jerman di front barat, sementara sekutu Jerman seperti Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, dan Austria-Hungaria menyerah secara bertahap. Revolusi di Jerman memaksa Kaisar Wilhelm II turun tahta pada 9 November 1918 dan gencatan senjata ditandatangani pada 11 November 1918 mengakhiri pertempuran. Perang secara resmi berakhir melalui Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 yang memaksa Jerman menerima tanggung jawab atas perang dan membayar reparasi besar. Meski kesepakatan tersebut kemudian memicu ketegangan baru yang berujung pada Perang Dunia II. Lalu yang terakhir ada dampak Perang Dunia Pertama. Dampak dari Perang Dunia Pertama ada beberapa, yaitu yang pertama, krisis ekonomi. Harga komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan karet sangat anjlok. Sementara Belanda semakin mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk menutupi kerugian perang. Lalu yang kedua ada kebangkitan nasionalisme. Melemahnya posisi Belanda mendorong munculnya gerakan nasionalisme. Organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam semakin aktif memperjuangkan hak pribumi. Lalu yang ketiga ada perubahan geopolitik. Kolonialisme diperketat untuk mengontrol Indonesia, tetapi melemahnya kekuatan Eropa memberi harapan bagi perjuangan kemerdekaan. Lalu yang keempat ada perkembangan pemikiran politik. Ideologi seperti sosialisme dan komunisme mulai berkembang. Partai Komunis Indonesia atau PKI berdiri pada tahun 1920, sementara kritik terhadap kolonialisme semakin kuat. Lalu yang kelima ada kesadaran internasional. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa menginspirasi perjuangan kemerdekaan, meskipun kurang efektif dalam membantu negara jajahan. Lalu yang terakhir ada peningkatan pendidikan. Belanda membuka sekolah bagi pribumi meski terbatas. Pendidikan ini melahirkan tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Zahir. Secara keseluruhan, Perang Dunia Pertama mempercepat kesadaran nasionalisme dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ayo, tahan di sini saja. Sialah, Meat Pie. Semua aksi bunuh-bunuhan ini buat apaan sih? Percaya atau enggak ya, Brad Sticktua, perang ini tuh terjadi gara-gara seseorang terbunuh. Tunggu. Apa? Satu orang bikin jutaan orang mati? Yup, mungkin gue terlalu mensimpulkan sih. Diam Tapi dulu, tetap aja. ayo flashback. Oke, jadi literally setiap pemimpin saat itu pengen mempertahankan kekuasaannya mati-matian. Mereka ngelihat ekspansi yang lain itu dengan paranoia mendalam. Inggris, Rusia, dan Prancis itu kayak teman baik. Di sisi lain, Jerman, Austria, Hongaria, dan Itali juga teman baik. Tunggu sebentar. Itali? Tapi sekarang kan mereka ada di sisi kita. Iya, mereka pindah haluan. Tapi sabar dong, jangan motong cerita gue. Ya maaf. Oke, jadi orang-orang ini punya aliansi informal lah ya. Tapi orang-orang yang ini punya aliansi defensif, yang artinya mereka semua bakal saling backup jika ada yang macam-macam sama salah satu mereka. Perkenalkan Archduke Franz Ferdinand. Mana? Ini mau flashback dulu. Oh, Franz Ferdinand adalah Archduke dari Austria. Orangnya santai, bro. Dengar ya, Paman Joe. Maksudnya Kaisar Joseph. Ada gerakan nasionalis Serbia yang terjadi di provinsi kita. Jadi, gue mau keluar pamerin sedikit militer kita. Have fun. Oh, jangan lupa, hati-hati. Di sana ada kelompok ultranasionalis rahasia Serbia yang dikenal dengan Black Hand, yang mungkin bakal ngebunuh. Oke. Gue yakin bakal aman-aman aja. Kelompok Black Hand sukses ngebunuh Franz Ferdinand dan istrinya. Mereka berdua dibunuh dengan ditembak. Dan itulah bagaimana perang benar-benar terjadi. Oh, yo. Lu kenapa dah, bro? Lu ngebunuh keponakan gue? Oh, sial. Gue rasa beberapa orang di pemerintahan gue emang gak suka sih sama lu. Jadi, gue tahu kalau lu marah. Gue bakal siap-siap menginvestigasi ini. Oke. Di dalam negara lu. Oh. Dengan pasukan militerku. Oke, tapi gimana kalau gue nggak mau?
Lalu gue bakal ngelakuin ekspansi. Maksudnya balas dendam. Dan itu bukanlah akhir dari kisahnya. Jerman? Lu lagi ngapain di sini? Cuma lagi jalan-jalan aja. Jerman! Serbia ngebunuh keponakan gue. Kelihatannya lebih kompleks dari yang dibayar. Jangan khawatirin anak kecil ingusan itu. Kita bakal backup lu kok kalau ada orang-orang kayak Serbia yang mau macem-macem sama lu. Oh, makasih Besti. Oke Serbia, siap-siap aja sama invasi gue. Rusia? Lu lagi ngapain di sini? Cuma jalan-jalan aja. Rusia, orang brengsek ini mau nginvasi gue. Tapi kan karena dia ngebunuh keponakan lu? Keponakan gue. Guys, bisa nggak nih? Gue beneran suka Serbia. Jadi kalau lu serang dia, gue bakal gerakin militer gue yang keren dan arahin kekuatannya ke lu. Tapi kalau lu serang Austria-Hungaria, gua bakal nyerang lu. Yang artinya... Tunggu, gue nggak bilang nyerang. Prancis? Lu lagi ngapain di sini? Wih, ya cuma lagi jalan-jalan aja. Prancis, Jerman mau nyerang gue gara-gara dia mikir gue mau nyerang dia. Karena mereka mau nyerang dia, gara-gara keponakan dia, si Archduke baru aja modar. Wow, kacau juga. Iya, lu gak bakal percaya. Wow, apa-apaan ini? Hei, tenang. Tadinya gue mau kesini mau lanjut bunuh. Tapi gue malah denger cerita lu dan... Ya, perang ini emang bodoh. Gue minta maaf ya tadi udah nembak. Kita lagi perang. Kayak gini mah pasti terjadi. Gue boleh ikut dengar ceritanya nggak? Boleh. Aneh juga lu. Duduk deh sini. Oke, sampai mana tadi? Oh, oke. Bla 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 bla. Lu invasi dia, gue invasi lu. La 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 la. Apa? Hey guys, ada apa nih? Lu baru aja sengaja nyerang gue lewat Belgia ya? Jelas, gue sih nggak bakal nunggu sampai lu nyerang gue duluan. Masuk akal kan? Bener sih. Tapi kalau lu nyerang Belgia, Inggris? Ngapain lu di sini? Woi, joknya udah basi lah. Ada burung kecil tadi ngabarin gue kalau lu pada habis nyerang si Belgia. Kalau begitu sih, biar gue tebak, lu punya aliansi sama dia. Yup. Jadi gue mutusin untuk netral dulu deh sampai saat ini. Ya jadi gitu. Cerita singkat bagaimana perang terjadi. Gua rasa dia udah wafat pas lu lagi ngomong. Gua nggak tahu seberapa banyak yang dia dengar. Oh, mungkin itu yang terbaik. Bukan cerita yang menyenangkan juga sih. Apa yang terjadi di negara lu? Lu tau lah, pas perang dimulai. Semua bersorak. Kita semua ngira kita ngelakuin tugas patriotik besar untuk mempertahankan sekutu. Kita ngira juga perang bakal cepat selesai karena kita punya kekuatan yang besar di sisi kita. Sama di London juga. Semua wilayah bersorak ketika kita berangkat dengan perlengkapan militer. Mengorbankan diri karena para pemimpin yang haus kekuasaan itu, mereka yang memanipulasi kita orang biasa untuk bertarung bagi mereka. Semoga generasi kedepannya nggak membiarkan negaranya menjadi satu-satunya negara yang menceritakan sejarahnya ya. Jadi mereka nggak termanipulasi dan malah buat kesalahan yang sama kayak kita. Setuju untuk itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God, you got me jumping like